Pasar murah di Kelurahan Paringin Timur bantu kendalikan inflasi daerah. Desa Muara Jaya lakukan kunjungan ke Ombudsman RI Kalsel untuk tingkatkan pelayanan publik. DKP 3 Balangan beri pelayanan kesehatan hewan di Pasar Paringin. Diskominfo San Balangan lakukan pembinaan Kim Desa untuk perkuat kemitraan. Jelang Nataru, Pemkab Balangan perkuat pengamanan dan pelayanan publik. LMSI 2025, upaya Balangan tingkatkan konsumsi ikan dan cegah stunting. Pemkab Balangan apresiasi guru berpartisipasi di HUT PGRI dan HGN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Siti Almunawarah. Berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Paringin Timur, Kamis 27 November 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Paringin Timur, Kamis 27 November 2025. Analis Perdagangan Kabupaten Balangan Asbit menyampaikan pasar murah ini telah dilaksanakan sebanyak 91 kali dan untuk yang ke-8 kalinya bekerja sama dengan CSR PT Adaro. Memberikan semacam subsidi gitu untuk beberapa barang kebutuhan pokok, misalnya seperti gula 5.000, minyak goreng 3.000, tepung sama 3.000, telur rata-rata 3.000 kecuali ayam 1 ekor 10.000 potongannya. Asbit berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut mengingat manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapannya semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat. Selain itu tahun depan semoga dari CSR terutama Adaro, Buma dan Balangan Kol bisa ada kegiatan ini lagi karena kegiatan ini menurut saya sangat positif, sangat menyentuh langsung ke masyarakat. Selain itu, Asbit juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pasar murah tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Adaro yang memberikan dana CSR kepada pasar murah. Selain itu juga kami berterima kasih kepada khususnya Kelurahan Paringin Timur yang sangat membantu kami dalam penyediaan tempat, meja kursi. Selain itu juga Linmasnya yang proaktif membantu. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan melaksanakan kunjungan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Jumat 28 November 2025. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan melaksanakan kunjungan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Jumat 28 November 2025. Kunjungan tersebut diisi dengan kegiatan sosialisasi pencegahan maladministrasi, diskusi tentang pelayanan publik serta pembahasan pembentukan desa anti maladministrasi. Program ini bertujuan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di tingkat desa. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Sopian Hadi menyampaikan materi yang diberikan mencakup pelayanan publik, filsafat administrasi publik, dan etika pelayanan publik. Ia berharap seluruh materi yang disampaikan dapat diterapkan oleh pemerintah Desa Muara Jaya dan para kader Posyandu.
sosialisasi tentang Ombudsman RI, tentang pelayanan publik, tentang filsafat melayani dan etiket pelayanan publik. Nah, harapannya apa yang kami sampaikan tadi bisa dipraktekkan di desa maupun oleh aparatur di desa dan kader-kader Posyandu. Nah, kegiatan hari ini juga kami harapkan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain juga mengikuti kegiatan serupa seperti yang dilakukan oleh Desa Muara Jaya ini. Sementara itu, Sekretaris Camat Awayan Heriadi mengatakan tujuan kunjungan ini adalah untuk menambah wawasan yang nantinya bisa diterapkan di wilayah Kecamatan Awayan. Ya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kami di pemerintah desa, terutama di Desa Muara Jaya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Kalimantan Selatan yang telah memberikan banyak materi tadi. Mudah-mudahan ini dapat diterapkan di desa yang ada di Kecamatan Awayan, khususnya Desa Muara Jaya. Senada dengan itu, Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi menyampaikan apresiasinya kepada Kecamatan Awayan dan Dinas Kesehatan yang telah mendampingi kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan ini sangat membantu pemerintah desa, PKK, dan kader Posyandu dalam meningkatkan kapasitas pelayanan ke depan. Mudah-mudahan bisa melakukan pembinaan terus-menerus terhadap khususnya pemerintahan Desa Muara Jaya, khususnya layanan publik. Kedepannya, insya Allah, Desa Muara Jaya akan meningkatkan layanan publik termasuk public speaking di pemerintahan Desa Muara Jaya. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan hewan ternak dan peliharaan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan melalui UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Lampehong menggelar pelayanan kesehatan hewan di Pasar Paringin, Senin 1 Desember 2025. Dalam upaya meningkatkan kesehatan hewan ternak dan peliharaan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan melalui UPTD Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan dan Perbibitan Lampehong menggelar pelayanan kesehatan hewan di Pasar Paringin Senin 1 Desember 2025. Pelayanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan serta pengobatan berbagai jenis hewan, baik ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan babi, maupun hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Program ini menjadi salah satu wujud komitmen DKP 3 Balangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan hewan, khususnya untuk mencegah penyakit menular dan meningkatkan produktivitas ternak. 8 pasar-pasar tradisional di 8 kecamatan. Tujuan kami adalah untuk melakukan pelayanan kesehatan terkait dengan penyakit hewan, kemudian vaksinasi, kemudian pemberian vitamin. Hari ini saya didampingi oleh dokter hewan di Kabupaten Balangan, Dr. Rehan, Dr. Fadil. Kepala UPTD Puskeswan dan Perbibitan Lisnawati menyampaikan, kegiatan ini rutin dilakukan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan hewan. Harapan saya mudah-mudahan melalui pelayanan kegiatan ini Puskeswan lebih dikenal di masyarakat, dan saya mengharapkan para masyarakat di Kabupaten Balangan seandainya ada yang ingin mengobati hewan peliharaan itu untuk pemberian vitamin misalnya, kan silahkan hubungi kami di UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Perbibitan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Dokter Hewan DKP 3 Balangan Ahmad Fadil Ausaf menegaskan pentingnya pemeriksaan dan pengobatan dini bagi hewan ternak maupun hewan peliharaan. Di sini kita melakukan pelayanan vaksinasi yang kita anukan, vaksinasi rabies, fungsinya buat mencegah adanya penyakit rabies bagi hewannya. Seperti itu. Kita juga memberikan vitamin buat pencegahan penyakit lah, buat meningkatkan imunitas, dan juga kita melakukan pengobatan seperti pengobatan gatalan, seperti itu. Masita dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dalam rangka membina komunitas informasi masyarakat di tingkat desa, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa dan ketua KIM Desa di Aula Diskominfosan Balangan, Senin 1 Desember 2025. Dalam rangka membina komunitas informasi masyarakat KIM di tingkat desa, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Diskominfosan Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa dan ketua KIM Desa di Aula Diskominfosan Balangan, Senin 1 Desember 2025. Rapat ini bertujuan memperkuat kemitraan antara Diskominfosan sebagai badan publik dengan KIM sebagai mitra strategis di lapangan, guna menciptakan masyarakat yang cerdas informasi serta melek teknologi. J. Pranata Humas Ahli Muda Diskominfosan Balangan Paujan Rahman menyampaikan, rapat koordinasi ini digelar untuk membina KIM yang ada di desa agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Ia menambahkan sebagai mitra kerja pemerintah, KIM akan berperan dalam mendukung publikasi kegiatan pemerintah kabupaten hingga desa, serta menyebarluaskan sebagai informasi melalui kanal media sosial KIM. Sebagai salah satu tugas Diskominfo melalui bidang PIKP, KIM pembinaan akan selalu dilakukan biasanya secara berkala. KIM saat ini kami beri tema sebagai mitra kerja. Artinya KIM yang hingga saat ini akan menopang kegiatan pemerintahan Kabupaten Balangan hingga pemerintahan desa dan segala aspek yang termuat dalam publikasi KIM yang ada di desa sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi secara meluas ke mana-mana melalui sosial media dan websitenya. Sementara itu, Sekretaris Desa Baruh Panyambaran sekaligus Ketua KIM BRP Information, Isnani Aminoto menyampaikan apresiasinya kepada Diskominfosan Balangan atas penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Ia berharap pembinaan dari Diskominfosan Balangan dapat terus berkesinambungan sehingga KIM di Kabupaten Balangan semakin baik dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan dari Dinas Kominfo Balangan karena dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan serta pandangan kami terkait dengan KIM serta tugas-tugas KIM. Dari sisi lain, kami berharap Dinas Kominfo Balangan tetap berkesinambungan dan berkelanjutan untuk membina kami agar KIM di Balangan menjadi lebih baik dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan. Abdul Halim dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mengantisipasi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 2 Desember 2025. Dalam rangka mengantisipasi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Nataru, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 2 Desember 2025. Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan daerah menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun, yang berpotensi menimbulkan kerawanan pada sektor keamanan, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi dalam arahannya menyampaikan kesiapan daerah harus berada pada level optimal, baik dari sisi pengamanan, pelayanan publik, penanganan situasi darurat, hingga pengawasan di lapangan. Melalui rakor ini, Ahmad Fauzi berharap seluruh rangkaian kegiatan akhir tahun, termasuk perayaan Nataru hingga haul gurus kumpul dapat berjalan aman dan kondusif. Kami berharap mudah-mudahan dalam acara tahun baru, Natal tahun baru serta haul Abah Guru tidak ada mendapat kendala-kendala yang tidak kita inginkan dan suasana dan kondusif, aman, lancar, selamat selesai.
Sementara itu, Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi menyampaikan pemerintah daerah bersama Forkopimda menindaklanjuti rakor tingkat pusat terkait pengamanan Nataru. Ia memastikan seluruh kegiatan Desember hingga awal Januari dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kegiatan keagamaan besar seperti haul gurus kumpul dipastikan berpengaruh terhadap arus lalu lintas di Balangan yang menjadi jalur lintas dari beberapa wilayah. Kita melaksanakan rapat koordinasi tingkat pemerintah kabupaten mengenai kegiatan pengamanan Nataru. Kemudian tadi juga kita bahas tambahan kegiatan lokal yaitu haul atau pengajian rutin 5 Rajab di Kabupaten Banjar, yang mana pasti akan berdampak di kita. Kabupaten Balangan merupakan lintas baik itu dari Kabupaten Tabalong maupun HSU, juga dari provinsi tetangga Kaltim dan Kalimantan Tengah. Jadi kita memastikan rapat koordinasi hari ini semua kegiatan di bulan Desember sampai awal Januari bisa terlaksana dengan baik. Herwin Caniago dan juru kamera Andre Saputra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Balangan melaksanakan lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten Balangan dengan tema Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045 di Araudah Resto and Waterpark Paringin, Rabu 3 Desember 2025. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Balangan melaksanakan Lomba Masak Serba Ikan LMSI tingkat Kabupaten Balangan dengan tema Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045 di Araudah Resto dan Waterpark Paringin, Rabu 3 Desember 2025. PLT Kepala DKP 3 Balangan Rizky Anwar Fauzi menerangkan lomba masak ini merupakan agenda rutin dinas yang juga mendukung program nasional dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, DKP 3 turut berperan sebagai pengampu. Selain itu, melalui LMSI, DKP 3 mendorong peningkatan angka konsumsi ikan melalui diversifikasi dan hilirisasi olahan produk perikanan. Harapannya dengan adanya ini, angka konsumsi ikan bagi masyarakat itu akan meningkat. Kemudian dampaknya yang paling kita harapkan penurunan angka stunting. Selanjutnya, staf ahli tim penggerak PKK Kabupaten Balangan Megawati Ulfah saat membuka kegiatan memberikan apresiasi dan berharap LMSI mampu memunculkan kreasi masakan ikan yang berpotensi menjadi kuliner daerah. Ia menambahkan sesuai dengan tema, lomba ini diharapkan mampu menginspirasi terciptanya menu-menu bervariasi yang dapat memenuhi kebutuhan protein bagi generasi emas Indonesia 2045. Kegiatan ini diikuti oleh 8 tim penggerak PKK kecamatan di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan apresiasi kepada para guru pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional yang digelar di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan apresiasi kepada para guru pada momen peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan Hari Guru Nasional HGN yang digelar di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 4 Desember 2025. Momentum ini sekaligus menjadi ajang penguatan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Balangan, Abiji menyampaikan peringatan tahun ini diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh guru untuk terus berakselerasi dengan program-program pemerintah pusat dan daerah. Salah satu program yang terus digenjot adalah digitalisasi pendidikan. Di Balangan, program 1 Guru 1 Laptop telah berjalan. Selain itu, digitalisasi pembelajaran terus dikembangkan seiring adanya pengiriman papan tulis pintar smartboard dari pemerintah pusat. 1 laptop kemarin sudah kita laksanakan, jadi setiap guru di Balangan itu dapat 1 laptop. Kemudian juga digitalisasi pembelajaran. Itu tentunya ke depan ya kita berharap selain pemerintah pusat juga ada mengirimkan atau smartboard atau smart screen gitu ya, papan tulis pintar
itu sudah beberapa sekolah kita udah kebanyakan yang di perkotaan sudah menerima dan sudah bisa dipergunakan, dan ini juga disupport beliau. Artinya kalau pemerintah pusat baru bisa mengirim ke sekolah satu-satu, mungkin di Balangan sudah antisipasi dari awal. Program beliau memang cukup cukup konsen untuk satu kelas itu nanti satu smartboard. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Balangan, Musa, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap para pendidik. Peringatan HUT PGRI dan HGN tahun ini turut dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan serta piala Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Balangan, penghargaan guru dan tenaga kependidikan GTK berprestasi, serta penghargaan bagi siswa berprestasi. Banding lurus dengan penghargaan dan apresiasi dari pemerintah daerah, kami akan berusaha menjadi guru yang berprofesional dan berprestasi. Harapan kami kepada kawan-kawan guru, semoga dengan adanya penghargaan atau apresiasi dari pemerintah, kita terus berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan. Salah satu penerima penghargaan GTK berprestasi, Kepala SMP Negeri 3 Batu Mandi, Ahmad Dianto, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan para guru dan Disdikbud Balangan. Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yang sangat memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk kemajuan pendidikan yang ada di Banua kita, yang ada di Kabupaten Balangan, Banua Sanggam. Kemudian untuk kegiatan apresiasi ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara berjenjang, dan kebetulan tahun ini saya diberikan amanah untuk ikut dalam seleksi di tingkat provinsi, dan alhamdulillah untuk jenjang SMP yakni Kepala Sekolah SMP Transformatif se-Kalimantan Selatan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Siti Almunawarah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.